Shalom sahabat Zoe, hari ini kita belajar tentang iman Zipi. Ada 3 makhluk hidup di dunia, ya. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga manusia. Proses penciptaan makhluk hidup di dunia berdasarkan Alkitab, kalau yang pertama tumbuhan ada di Kejadian 1 ayat 11, ya. Di situ dikatakan hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas. Jadi intinya tumbuhan diciptakan dari perkataan firman Allah dan terbuat dari zat dunia. Hewan, ya, ayatnya banyak sekali, nanti dibaca sendiri, tapi intinya adalah hewan diciptakan dari perkataan firman Allah dan terbuat dari zat dunia juga. Yang ketiga adalah manusia, ya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita adalah gambar dan rupanya Allah. Dan Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Intinya, manusia diciptakan dengan cara perkataan firman dan dibentuk langsung oleh Allah dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas Allah ke dalam hidungnya. Jadi, manusia ini terbuat dari zat dunia, ya, debu dan tanah tadi ya, dan zat surga, nafas hidup Allah sendiri. Nah, makanya kenapa manusia memiliki roh, ya. Kebenarannya hanya manusia yang tidak akan lenyap. Yang kedua, dapat kembali ke surga. Kalau tumbuhan dan hewan tidak kembali ke surga, tetapi manusia kembali ke surga. Yang ketiga, dapat merasakan lapar rohani, ya, juga merasakan lapar jasmani, seperti itu. Tapi Matius 4 ayat 4 mengatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Yang keempat, manusia itu memiliki hati dan pikiran seperti Allah karena memiliki nafas hidup Allah, ya, memiliki hati dan pikiran. Yang kelima, manusia dapat menciptakan sesuatu karena Allah kita itu menciptakan sesuatu, karena Allah lah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Sama, karena kita terbuat dari nafas hidup Allah juga, kita bisa menciptakan sesuatu, ya. Bagaimana manusia dapat menciptakan sesuatu? Yang pertama melalui perkataan, ya, perkataan firman, karena harus punya ayat emas yang sengaja dihafalkan dan diperkatakan. Jadi nggak cuma dibaca aja, tetapi dihafalkan, ambil satu ayat emas kita. Lalu perbuatan, ya, tindakan yang dikerjakan, ya, tindakan yang dikerjakan. Maka hasilnya adalah iman, ya, buah dari perkataan dan perbuatan, sebab kita diciptakan menurut gambarnya, ya. Manusia diciptakan memiliki iman, ya, iman. Iman adalah hasil dari perkataan firman yang keluar dari mulut kita dan perbuatan yang kita kerjakan. Zoe, hari ini kita belajar miliki iman dengan cara, ya, belajarnya adalah yang pertama, perkatakan ayat emasmu. Baca di Alkitab, ambil satu ayat, tulis di notes teman-teman, dihafalkan tiap hari. Itu bermanfaat ketika teman-teman nanti sekolah, ya, menghadapi kehidupan ini, ya, yang bekerja, yang sudah berkeluarga, itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena nanti pasti ada banyak masalah, ya. Dan masalah itu kita bisa memiliki iman yang timbul dengan cara apa? Dengan cara ayat emas yang tahu-tahu keluar dari hati dan pikiran kita, yang sudah kita sengaja hafalkan mulai sekarang. Yang kedua, kerjakan bagianmu, ya. Kalau misalkan mau ulangan, mau ujian, perkatakan firman, ya. Setelah perkataan firman, ya kita tetap harus belajar, karena iman tanpa perbuatan juga mati, kan. Miliki daya juang pencipta. Nah, jadi intinya apa? Kalau misalkan dari dulu kita dibilangin bodoh, kita percaya kalau kita pintar, Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh, tetapi menciptakan orang pintar, ya. Yakobus 2 ayat 26, ini adalah ayat mas kita hari ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini dihafalkan, ya, supaya terrema dalam hati dan pikiran teman-teman, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke teman-teman, silahkan sharingkan kepada kakak-kakak pembina teman-teman apa saja yang harus teman-teman kerjakan
perihal tentang iman Zoe, iman Zipi ini ya, iman yang membuat kita semangat ya. Yang pertama tadi tentang ayat Alkitab ya, ayat emas, lalu melakukan bagian kita, kerjakan ya. Lalu yang ketiga adalah miliki daya cipta. Oke teman-teman, God bless you.